Sejarah Sampo Wukong di Semarang dimulai pada awal abad ke-15 ketika armada Laksamana Cheng Ho singgah karena jurumudi, Wang Jinghong, sakit. Memanfaatkan Gua Batu sebagai tempat istirahat dan pengobatan, yang kemudian menjadi cikal bakal kelenteng. Kelenteng ini, yang dibangun resmi pada tahun 1724, menjadi simbol akulturasi budaya Jawa Tiongkok, tempat ibadah, dan monumen untuk mengenang Cheng Ho serta para awak kapalnya. Memadukan unsur Buddha, Tao, dan Konghucu, serta menjadi saksi toleransi antar agama di Indonesia. Asal-usul dan persinggahan Cheng Ho. Tahun 1406, armada Laksamana Cheng Ho, seorang penjelajah Muslim dari Tiongkok, tiba di Semarang, Simongan. Keadaan darurat, jurumudi Cheng Ho, Wang Jinghong, jatuh sakit parah, sehingga mereka mendarat untuk pengobatan. Gua Batu. Gua Batu di lokasi ini digunakan sebagai tempat istirahat dan pemulihan Wang Jinghong. Perkembangan menjadi kelenteng, peninggalan. Setelah jurumudi sembuh, area gua ini dikembangkan dan patung Cheng Ho didirikan sebagai penghormatan, menjadi cikal bakal Sampo Wukong. Pembangunan resmi. Kelenteng ini secara resmi didirikan pada tahun 1724. Makam Kiai Jurumudi. Makam Kiai Jurumudi juga terletak di sekitar gua, menambah nilai sejarahnya. Simbolisme dan akulturasi budaya, tempat ibadah. Sampo Wukong menjadi tempat sembahyang bagi penganut Buddha, Tao, dan Konghucu, termasuk musala di dalamnya, melambangkan toleransi dan persatuan. Jejak sejarah. Kelenteng ini menyimpan artefak dan relief yang menggambarkan perjalanan Laksamana Cheng Ho, menjadikannya situs sejarah maritim yang penting. Pemujaan. Selain Cheng Ho, tempat ini juga memuja tokoh lain seperti Mbah Kiai Jangkar, simbol kapal, dan Nabi Konghucu. Warisan dan fungsi. Cagar budaya. Sampo Wukong adalah cagar budaya penting di Semarang, menunjukkan perpaduan budaya Tiongkok dan Jawa. Simbol toleransi. Keberadaannya menjadi lambang keharmonisan agama dan pluralisme budaya di Indonesia. Tempat ibadah ini diyakini sebagai bekas tempat persinggahan dan pendaratan pertama Laksamana Zheng He Cheng Ho, yang juga dikenal dengan nama Sampo. Tidak semua anak buah kapal beragama Islam. Kompleks Sampo Wukong berada di daerah Simongan, sebelah barat daya kota Semarang. Tanda yang menunjukkan sebagai bekas petilasan yang berciri keislaman dengan ditemukannya tulisan berbunyi, "Marilah kita mengheningkan cipta dengan mendengarkan bacaan Al-Quran." Petilasan berciri kejawen memang terdapat di kompleks Sampo Wukong, tetapi hal tersebut adalah tambahan belakangan sebagai bentuk akulturasi yang terjadi. Kelenteng ini disebut Gedung Batu karena bentuknya merupakan gua batu besar yang berada di sebuah bukit batu. Untuk mengenang Cheng Ho, masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa beragama Buddha membangun sebuah kelenteng. Sekarang tempat ini dijadikan tempat peringatan dan pemujaan atau bersembahyang serta tempat untuk berziarah. Untuk keperluan tersebut, di dalam gua batu itu diletakkan sebuah altar serta patung-patung Sampo Taijien. Meskipun di Indonesia banyak yang menganggap Laksamana Cheng Ho adalah seorang Muslim, meskipun tidak ditemukan bukti pendukung atas keyakinan tersebut, akan tetapi umat Buddha Tionghoa menempatkannya sebagai dewa. Proses pendewaan atau deifikasi terhadap tokoh-tokoh besar memang merupakan praktik umum dalam tradisi spiritual Tiongkok, yang terbawa dalam bentuk akulturasinya dengan agama Buddha ke wilayah Nusantara. Selain membangun kelenteng Sampo Wukong, Laksamana Cheng Ho juga membangun kembali Masjid Jingjue. Masjid Jingjue didirikan pada 1388 Masehi oleh Yuanzhang yang merupakan kaisar pertama dinasti Ming. Namun, Masjid Jingjue sempat hancur terbakar pada 1430 Masehi. Akhirnya, masjid ini dibangun kembali di bawah perintah Laksamana Cheng Ho pada 1492 Masehi.